Baik, selamat siang Pak. Di sini saya akan menjelaskan review buku ketiga tentang gender dan politik, feminisme di wilayah Nordik, neoliberalisme, nasionalisme. Nama Maria Denciananita, NIM 1803030012, kelas A, semester 6. Gender dan politik menampilkan intertulisan nasional. Ini menerbitkan monografi kelas dunia dan koleksi yang di-editions dari para sarjana junior dan mapan bekerja dalam politik, hubungan internasional dan kebijakan publik dengan referensi khusus untuk pertanyaan gender. Gelar yang telah keluar selama beberapa tahun terakhir menjadi kunci kontribusi untuk perdebatan tentang interaksionalitas dan keragaman, kesetaraan gender, gerakan sosial, eropasiasi dan institusionalisme, pemerintah dan norma, kebijakan dan lembaga politik. Para editor menyambut internasional dengan kualitas terbaik penelitian tentang topik-topik dan seterusnya. Mencari proposal tentang feminis teori politik, tentang transformasi politik baru-baru ini seperti ekonomi krisis atau kebangkitan hak populis, serta proposal untuk melanjutkan dilema feminis seputar partisipasi dan representasi, bidang kebijakan yang sulit, dan mekanisme perbuatan kebijakan. Dengan membawa pertanyaan tentang migrasi, keaslian dan kolonialitas ke depan investigasi feminis, koleksi penting ini memberikan wawasan orisinal menjadi perkembangan terbaru feminisme Nordik. Saat berada di negara Nordik, volume akan menarik bagi siapa saja yang tertarik dengan feminis, menanggapi neoliberalisme, populisme sayap kanan dan konservatisme gender. Secara signifikan, volume tersebut menggambarkan bagaimana rekonfigurasi baru solidaritas dapat dilakukan, ada di seluruh perbedaan, juga di masa nasionalisme dan rasisme yang mengesampingkan. Kontributor mengkritik negara kesejahteraan dan kooptasi feminisme ke dalam politik neoliberal dan sayap kanan dari inti perspektif feminisme rasis. Mereka mendekolonisasi feminisme Nordik melalui penyorotan perjuangan antikolonialisme yang sudah berlangsung lama oleh para aktivis Sami. Menghubungkan ini dengan taktik sementara feminisme perempuan berwarna dan hitam untuk identifikasi dan perjuangan interaksionalisme feminis anti-rasis di wilayah Nordik. Mengidentifikasi dan membahas kesamaan dan kekhususan gerakan feminisme di negara-negara Nordik, status feminisme negara saat ini, dan hubungan transnasional dalam komunitas feminisme. Pelembagaan bagian-bagian dari gerakan feminisme dan perempuan gerakan di negara-negara Nordik telah menjadi sentral pertanyaan seputar strategi kerjasama yang relevan, risiko, dan apa bentuk perlawanan terhadap negara dan organisasi internasional harus diprioritaskan oleh politik dan penelitian feminis. Topik tentang seksualitas, etnis, ras, kewarganegaraan, dan agama ada pindah dari perihal ke atau kebanyakan gerakan feminisme menjadi di pusat politik. Ini telah mengubah lanskap politik di wilayah Nordik. Aktivitas antirasis, queer, dan transgender
telah mengungkapkan kebutuhan untuk memikirkan kembali gender, ras, dan politik seksual. Politik gender mengenai perawatan, kekuasaan, dan sumber daya perlu dirumuskan kembali untuk dipertimbangkan lebih hati-hati di persimpangan gender dengan berbagai sumber ketidaksetaraan. Mengidentifikasi kekuatan untuk mendefinisikan narasi gerakan feminisme dan perempuan dan menyarankan bahwa kita dapat memahami narasi hegemoni semacam itu melalui perspektif ketidaksetaraan titik temu dan perjuangan naratif antara keragaman narasi. Dalam periode antara 1960-an dan tahun 1990-an sering disebut feminisme gelombang kedua. Hegemoni feminisme narasi di wilayah Nordik meminggirkan narasi anti-rasisme feminis, feminisme queer dan transgender, dan feminis pribumi. Ini membatasi ruang untuk pengetahuan dan politik feminisme lainnya, juga sebagai kemungkinan yang menghalangi untuk melihat dunia lain. Selain itu, hegenerasi monik mempersempit visi feminisme menjadi kesetaraan gender, bingkai yang sering didasarkan pada subordinasi pasar kapitalis logika. Dan transformasi pria mengambil tanggung jawab untuk pekerjaan perawatan. Secara implisit atau eksplisit, berhubungan feminisme di wilayah Nordik hingga gagasan tentang keistimewaan Nordik. Sama halnya dengan ramah wanita. Pengecualian Nordik juga kuat metafora yang lemah dalam kapasitas analitis. Nordik kecuali nasionalisme memiliki dua elemen. Pertama, berkaitan dengan mitos bangsa tentang demokratisasi dan egalitarianisme di wilayah Nordik, yang membuat kesejahteraan Nordik menyatakan pengecualian pada aturan bahwa negara kesejahteraan berasal dari tradisi panjang perjuangan melawan ketidaksetaraan. Feminisme anti-rasis dan politik solidaritas telah menunjukkan bahwa proses lain sangat berbeda efek paralel dengan kecenderungan depolitisasi dan individualisasi dari neolikapitalisme era, menghasilkan repolitisasi pertanyaan ras, gender, dan kelas. Peran feminisme antirasis memobilisasi orang-orang yang dirasiskan sebagai orang lain. Di wilayah Nordik, sangat penting untuk promosi repolitisasi semacam itu. Namun, ada beberapa kendala dalam menghadapi politik solidaritas yang akan membangun koalisi lintas divisi rasial. Di antaranya adalah hegemoni keputihan yang masih menjadi ciri khas banyak feminis, hegemoni yang masih ciri khas banyak feminis, queer, dan gerakan kiri. Feminisme anti-rasisme juga disibukkan dengan hal yang luas, skala pembangunan koalisi.
dan tidak selalu mendukung kegiatan lintas rasis. Feminisme antirasis mengembangkan beberapa jenis politik sosial keadilan, kelangsungan hidup, dan cinta revolusioner. Semuanya cukup memberikan poin referensi yang berbeda untuk membangun koalisi. Itu juga harus diakui, menyatakan bahwa feminisme antirasis itu sendiri adalah tentang pembentukan koalisi itu mobil berbagai kelas. Mobil adalah aktivis yang memiliki ras berbeda, aktivis dengan berbagai kelas dan pendidikan, latar belakang, aktivis queer dan trans, dan banyak lagi. Sekian dan terima kasih.